Ya, di sini saya akan menjelaskan proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada model waterfall. Jadi model waterfall itu ada analisis, design, implementation, testing, development, dan maintenance. Pengertiannya itu suatu proses perangkat lunak yang berurutan atau dipandang itu sebagai terus mengalir seperti air terjun. Tahapan-tahapannya seperti berikut. Ada 6. Yang pertama analisis, kedua desain, implementasi, integration, verifikasi, dan operation. Keunggulannya itu seperti berikut: mencerminkan kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga. Kelemahannya itu lambatnya proses pengembangan perangkat lunak dikarenakan proses yang satu tidak bisa diloncat-loncat. Maka dari itu model ini sangat memakan waktu yang lama untuk mengembangkannya. Kedua itu model spiral. Tahapan-tahap pengertiannya itu proses model perangkat lunak yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Tahapan-tahapannya yaitu ada tahap liaison, planning, analisis risiko, rekayasa, pelepasan, dan evaluasi. Kelebihannya itu ada 3 seperti berikut. Kekurangannya itu yang pertama, banyak user tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner itu dapat dikontrol oleh dua pihak. Yang ketiga itu model inkremental. Pengertiannya itu model inkremental ini adalah metode pengembangan perangkat lunak di mana produknya itu pertama dirancang, habis itu diimplementasikan dan kemudian diuji secara bertahap hingga produknya selesai. Tahapan-tahapannya itu ada requirement, specification, arsitektur desain, kode, dan test. Kelebihannya itu manajemen ini sangat sederhana dan tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem itu dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut karena inkremen yang pertama sudah memenuhi persyaratan. Kekurangannya itu inkremennya itu harus relatif lebih kecil. Maksudnya lebih kecil itu tidak boleh lebih dari 20.000 baris kode. Keempat itu model evolusi. Evolusi ini adalah sebuah model yang berulang-ulang. Kelebihannya itu yang utama itu meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri. Kemudian menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk, dan ketiga meningkatkan kualitas dengan biaya efektif. Kekurangannya itu yang paling utama
intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Yang kelima adalah model prototipe. Prototipe ini adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Tahapan-tahapan itu yang pertama mengumpulkan kebutuhan, kemudian membangun prototipe, kemudian mengevaluasikan prototyping, dan keempat itu mengkodekan sistem, yang kelima menguji sistem, yang keenam evaluasikan sistem, ketujuh dan dapat menggunakan sistem. Kelebihannya itu prototipe melibatkan user dalam analisa dan desain. Kekurangannya itu proses analisis ini sangat terlalu singkat. Keenam adalah model V atau V model. Model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Tahapan-tahapan seperti model waterfall cuma agak luas. Kelebihannya itu model V ini sangat fleksibel dan dapat dikembangkan dan di-maintain oleh publik. Kekurangannya itu model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. 7. Yang terakhir model Rapid Application Developer atau RAD. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahapan-tahapannya itu yang pertama requirement planning, yang kedua design workshop, yang ketiga implementation. Kelebihannya itu lebih efektif daripada pengembangan model waterfall. Kekurangannya itu belum tentu dapat menghemat biaya jika melakukan pembelian dibandingkan mengembangkan sendiri. Jadi lebih baik mengembangkan sendiri model ini daripada membeli model ini. Sekian dan terima kasih.